sudah aku support sini berhasil menjadi joget. Dan terlihatnya dia seperti habis menari padahal dia nggak suka nari. Kok bisa temenmu sekeren itu? Walaupun dia sekeren itu, dia pernah ada di fase menangis teman-teman. Jadi emang tidak ada yang instan di dunia ini ya teman-teman. Ada proses ya untuk menjadi seekor joget. Iya, betul sekali. Ini apa ini? Selanjutnya aku first time raya ulta, aku pakai uangku sendiri di luar, dan itu adalah keinginanku karena aku pengen belajar ini. Oke, next aku Melihat dunia lebih HD ini ya. first time aku melihat dunia lebih hadir, dan aku sangat terkejut ternyata dunia itu sehadir dan seindah itu teman-teman. Ini adalah foto favoritku untuk foto diriku favorit di tahun ini ya teman-teman. Oke, setelah tadi momen favorit, ini adalah set momen teman-teman. Yang pertama, aku pernah jadi trauma Dewi karena aku di sini jatuhin piring dan gelas. Main habis yang kedua ini. Itu set banget teman-teman. Aku gak nyangka ini masuk ke stand momenmu. Karena aku salah favoritku teman-teman, biasa adanya yang pelayahan kakekku. Jadi tiba-tiba banget biasa itu adalah hari terburuk pada waktu itu, mana kan karena waktu itu paling tua aja masalah ya waktu itu. Jadi waktu itu sangat Jadi hidup ini kan pembelajaran ya. Tahun ini aku belajar banyak hal dari pengalamanku, yaitu kayak aku belajar bahwa kita itu nggak akan pernah tahu seberapa jauh kemampuan kita kalau kita tidak nekat. Karena nanti akan di-spill di foto-fotonya. Cuma tahun ini aku banyak banget pengalaman yang kayak nggak expect akan bisa. Terus aku belajar untuk tidak egois. Nggak semua hal harus tentang kita, tentang mood kita. Terus nggak semua hal perlu dimasukin ke hati karena aku sensitif banget anaknya. Terus BTW anaknya sembahyang banget ya guys teman-teman. Jadi aku nggak bisa kalau nggak sembahyang, kadang hujan pun aku sembahyang. Aku punya ide untuk sembahyang di kamar. Itu adalah pelajaran terbaik tahun ini. Terus dan ternyata nggak apa-apa kalau kita hidup tanpa rencana dan cuma ngikutin alur yang dikasih. Aku tuh mengawali mabaku tanpa rencana dengan menolak tawaran sebagai fungsio, bener-bener tanpa rencana, tapi aku ngikutin alur yang Tuhan berikan, tapi ternyata bisa sukses juga. Emang semuanya tuh ada timingnya. Kita akan buang banyak waktu dan energi kalau kamu masukin hati. Terus banyak yang bakal muji kamu kalau kamu cantik, tapi nggak semuanya ngucapin selamat kalau kamu berhasil. terus jangan cerita rencana besar. kritis banget ya informasi ini. Kamu, jadi aku tuh susah bedain ambisi dan ekspektasi ya teman-teman. Aku harus lebih baca lagi. Oke, mantap. Ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di hidupku tahun ini ya teman-teman. Yang pertama siapa ini? Kenapa kamu dia lebih bapakmu? Ini adalah diriku sendiri. Tapi aku plusin aku foto sama kucingku karena aku sayang banget sama kucingku ya teman-teman. Aku kira kucingnya lebih penting daripada bapaknya. Tapi plus Endut. Oke. yang kedua adalah sebenarnya keluarga ya teman-teman. Jadi tahun lalu aku tidak ada foto keluarga. Ada yang foto yang tadi, tapi itu foto keluarga besar. Sedih. Jadi aku thank to bapak karena bapak yang paling banyak mengeluarkan duit untukku ya gitu. Jadi selanjutnya yang ketiga, aku tahu dia nomor 3 teman-teman. Juara 3. Karena dia orang terbanyak banyak peserta itu. Oh ya? Adikku. Oh, kok adikmu terakhir banget sih? Kan yang penting ada aja. Oh iya. Kan love hate relationship. Oh iya. Sama kita kok. Top 10 gratitude list. Aku selalu buat gratitude list itu tuh biggest gratitude list setiap bulannya. Dan ini adalah top 10 terbesar di tahun ini setelah aku baca semua jurnalku 12 halaman itu. Jadi yang pertama harus hidup sehat dan cantik. Oke. Terus aku punya wadah untuk semua yang aku suka. Kemudian aku punya banyak kesibukan yang menghasilkan duit, maksudnya di sini. Dan punya banyak prestasi. Jadi tahun ini nggak ada waktu untuk overthinking, kesepian atau insecurities. Tapi menurutku ada. Terus aku dikelilingi keluarga, teman, partner, dan orang-orang baik. Kayak sangat bersyukur. Bahkan sampai partner-partnernya baik itu adalah berkah. Kayak yang rekam ya. Ya, terus punya fasilitas untuk mengabadikan semua yang aku punya dan aku suka. Kayak momennya ada bersama teman-temanku, keluargaku. Terus sekarang udah punya laptop, punya HP, punya CapCut Pro, punya foto, punya aku bisa nulis, aku bisa berkarya, bisa buat puisi, bisa ngedit, bisa nge-spam SD. Jadi kayak semuanya tuh about dokumentasi. Terus akhirnya tahun ini aku mau bio otot, masih bisa terapi, dan kata fisioku sudah ada banyak perubahan, dan aku juga melihat bahwa look skoliosisku sudah much getting better. Terus, Oh my God, meskipun aku so capek, tapi aku berkembang dan selalu produktif. Anjay. Terus tahun ini banyak happy-nya, rasanya seperti melunasi karma-karmaku di tahun 2023 dan 2024. Anjay. Terus semua sedihnya dibalas, jadi happy.
Dan finally kamarku direnov sama kakek. Terus aku juga punya tempat cerita kalau lagi kesepian, bingung, sedih, dan happy. Terima kasih teman-teman. Wish untuk tahun Ini tahun ini ya. tahun ini ya. Banyak duit tentu saja dan udah dikabulkan ya. Ya, amin. So bisa paten sama kuliah udah dikabulkan sama Tuhan. Makanya aku nulis ini kemarin agak kaget ya dikit teman-teman. This is called manifesting, you Aku know. tuh udah buat ini duluan. Aku udah bilang aku udah defend duluan. Aku bis tuh palingnya bahagia. Ini adalah biggest achievementku. Yang pertama, selalu memberikan yang terbaik dimanapun aku diperankan dan diletakkan. Terus aku nyoba banyak hal keren seperti ini kayak buat pamer CV ya. Ya. Terus walaupun belum ada kerjaan tetap, tapi aku sering bisa menghasilkan uang sendiri tahun lalu dan lumayan tahun lalu. Semoga tahun ini lebih banyak. Astaga. Terus tetap terapi ya, masih selalu berusaha jadi orang baik dan jujur. Terus selalu mengabaikan momen ini penting. Jujur ya. Terus mulai terbiasa nge-MC non formal. Ini keren banget menurutku. Aku sangat mengapresiasi, aku masih tetap rajin. Selalu happy, banyak duit, dikelilingi orang-orang baik tentunya. Dan jangan ada yang jahat lagi sama aku seperti tahu gak? Dengerin dulu. Ini pertama kali aku nge-MC di luar. Dan aku kenal sama kakak-kakak banyak di sini. Terus ini aku jadi bintang film guys tahun lalu. Terus aku dapat juara MC. Ini iseng sebenarnya aja karena iseng aja. Terus ini syuting tugas semester 1 bersama Reren, Intan, Yoni dan juga Jessica dan juga kita seru banget literally. Terus aku saya kayak tiba-tiba terpaksa tapi nggak apa-apa. Kebayung Oton, goes to Panti, finally ke Panti. Asungkara tahun ini tercapai lagi. First time panitia langsung jadi moderator di AVC sama Dania. Ya walaupun bagi dia ini nyebelin, tapi bagi aku ini seru banget sih. Terus MC Panfest. Ini ada something special. Selain tahun ini aku banyak waktu sama ponakanku, aku tahun ini senang karena bisa abadiin momenku semua kayak aku bilang tadi di YouTube. Terus aku punya akun YouTube, email, IG, TikTok untuk circleku, bisa nge-spam tanpa mikir, dan aku kamarku direnov. Ini yang aku manifesting dan ini kenyataannya, dan bedanya agak tipis ya warnanya. Jadi manifesting is real teman-teman. Nah ini kamu lebih banyak fotonya ya. Iya, karena aku adalah pencinta kenangan ya teman-teman. Kita tidak usah banyak kata-kata, tapi lihatlah action. Aduh, aku lebih banyak kata-kata lagi. Terus ini mau read about this year. Favoritku, how lucky I am to have all this time to grow. Jadi kayak sesuai banget. Jadi aku jadiin backgroundnya. Januari rate-nya 9/10, shooting efek seru banget. Februari 9/10, Maret 9/10, April aku lupa. Jadi Mei itu 9,5/10 karena jebak nih. Juni itu 6,5/10, capek banget. Bulan Bung Karno, PSF sama Asian Fencing Championship. Aku skoliosisku kambuh di bulan ini, sakit banget, capek, tapi duitnya banyak banget bulan ini. Juli 10/10, ini ada seminar EFB, terus ada BMC, banyak pokoknya seru-seru semua Juli. Agustus 8/10, Agustus aku ada kepanitiaan 17-an. September 7,7/10, Oktober 7,5/10, November aku nggak tahu rate-nya berapa, Desember aku juga nggak tahu rate-nya berapa. Next is scoliosis journey of this year. Tahun ini skoliosisku masih skoliosis. Cuman kata orang sudah tidak terlalu kelihatan, kecuali kalau naik motor kan much better ya dibandingkan waktu SMA. Dan salah satu temanku Bang Ayu juga mengatakan bahwa dia ini kayak bukan kamu karena kayak punggungmu rata gitu. Ya mungkin karena postur ya, tapi derajatnya mungkin aku nggak tahu, karena aku juga tidak ngecek lagi itu dan aku tidak berhubungan dengan orang-orang rumah sakit. Jadi ya terima kasih skoliosisku sudah mau diajak bekerja sama. And lastly